حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pemirsa Front TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita akan mengupas tentang fakta-fakta ilmiah mengenai puasa, yang mana fakta-fakta ini kita kutip dari tokoh-tokoh atau para ahli-ahli yang tidak beragama Islam. Kenapa kita ambil dari yang tidak beragama Islam? Bukan kita mencari pembenaran, tapi ini adalah salah satu bukti bagaimana puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kesehatan bagi tubuh manusia, sebagaimana sabda Nabi SAW yang dikutip di dalam kitab Mu'jamul Wasit Imam Tabrani, riwayat Abu Hurairah, wa tasumu tasihhu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Data fakta ilmiah pertama dikutip oleh seorang bernama Ludi Pipo Corina. Yang menarik, dia mengidap suatu penyakit, yaitu gangguan pencernaan yang sudah sangat akut. Kemudian dia mencari obat, tidak ketemu, sampai akhirnya dia menemukan satu metode, yaitu dengan tidak makan dalam kurun waktu tertentu. Dan setelah dia melakukan hal tersebut, ternyata terlihat perubahan yang begitu luar biasa. Dan luar biasanya, sampai-sampai dia menemukan satu fakta ilmiah, bukan hanya sekedar penyakitnya yang sembuh, bahkan dia bisa menjadi hidup lebih sehat, bahkan dia dikaruniai umur sampai 100 tahun. Sehingga dia menulis sebuah buku, yaitu Panjang Umur dengan Sedikit Makan. Ini satu fakta yang menarik, bagaimana seorang non-muslim menjalankan suatu kegiatan yang kita kenal dalam agama Islam, yaitu puasa, menahan diri untuk makan, minum dalam kurun waktu tertentu, ternyata itu menjadi cara regenerasi tubuh seseorang, sehingga yang tadinya punya penyakit pencernaan yang sangat akut, penyakit tersebut hilang. Yang kedua, yaitu fakta yang dihadirkan oleh seorang bernama Schweitzer Parsilus, yang mana dia menemukan suatu penelitian bahwasanya ternyata perut yang dikosongkan dengan tidak memasukkan makanan maupun minuman memiliki tingkat efektivitas yang sangat luar biasa, melebihi obat-obat medis yang dibuat oleh kalangan dokter. Artinya penyakit dalam tubuh manusia bisa disembuhkan dengan teori melaksanakan puasa, yaitu dengan memberikan ruang istirahat lambung kita dan organ tubuh dalam kita untuk tidak makan maupun minum. Dan ternyata hal ini sangat efektif, lebih efektif daripada obat-obat medis untuk mengobati berbagai penyakit. Kemudian fakta yang ketiga yang dihadirkan oleh seorang profesor Benjamin dari Universitas Moskow. Dia mengatakan bahwasanya sistem metabolisme di dalam tubuh manusia itu ternyata mewajibkan di dalam tubuh itu harus ada momen waktu tertentu untuk dia diam, untuk tidak diasupi makanan maupun minuman. Seakan-akan tubuh ini memang meminta untuk mewajibkan kita berpuasa. Sehingga dengan berpuasa tersebut, dengan kosongnya perut dalam kurun waktu tertentu, sehingga terwujudlah keseimbangan dalam sistem metabolisme dan dapat menjadi antibodi dalam tubuh manusia. Dan ini dilakukan dalam penelitian yang selagi-lagi memperkuat bahwasanya puasa menyehatkan tubuh manusia.
Dan fakta yang keempat dari seorang Dr. Dartman. Dia membuat suatu makalah yang dipaparkan dalam seminar internasional ke-8 di kota Amsterdam. Dia mengatakan bahwasanya puasa merupakan sebuah terapi penyembuhan penyakit berat. Di dalam pencernaan, tekanan darah tinggi, penyakit jaringan otot. Jadi bukan hanya sekadar penyakit ringan, penyakit berat dalam pencernaan dapat disembuhkan. Dan saat itu banyak mendapatkan dialog di dalam seminar tersebut. Dan seluruh peserta seminar internasional yang ke-8 di Amsterdam setuju dengan teori yang dihadirkan. Dan fakta yang kelima, itu terdapat seorang tentara Jerman yang mana dia telah diponis satu penyakit yang mana semua dokter sudah angkat tangan. Sampai akhirnya salah satu orang memberikan informasi untuk dia berpuasa. Dan subhanallah, tentara Jerman tersebut sembuh dari penyakitnya. Sampai-sampai dia akhirnya mulai meneliti puasa dan dia membuat satu lembaga kedokteran penelitian untuk menjadi ajang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dan saat ini sudah turun-temurun sampai generasi cucunya. Dan yang sangat menarik, saat ini lembaga penelitian puasa tersebut menerima pasien-pasien. Yang datang pasien-pasiennya itu pasien-pasien dari negeri-negeri Arab. Dari Arab Saudi, dari Turki, dari Syria, dari Mesir, Irak. Yang padahal mereka punya syariatnya. Sehingga menjadi tanda tanya, kok bisa? Kalau umat Islam setiap tahunnya berpuasa, tapi tidak merasakan fungsi daripada puasa yang dapat menyehatkan, dapat menyembuhkan penyakit. Ternyata kita sering lalai dalam berpuasa. Kita sering meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana contoh, kalau kita berpuasa, Nabi SAW mensunnahkan kita untuk makan buah kurma atau yang manis-manis, kemudian minum air putih, kemudian kita melakukan sholat. Kenapa? Karena tubuh ini belum siap. Ketika perut kosong, lambung kita kosong selama 1 hari, kemudian setelah kosong tersebut, dimasukkan makanan, dan saat itu proses pencernaan, lambung belum siap. Ketika lambung belum siap, dimasukkan makanan-makanan berat, nasi, ayam, dan seterusnya, maka tubuh akan kaget. Dan saat itu, karena kondisi perut lapar, makanan yang masuk dengan jumlah yang banyak tidak akan terdeteksi dalam kondisi perut yang cepat kenyang. Maka akan menampung makanan yang banyak. Ketika perut telah kosong 1 hari, diisi makanan dengan jumlah intensitas yang banyak, ini bukan menyehatkan, justru dapat menjadi madarat. Kalau kita ingin keluar dengan puasa yang memberikan kesehatan dalam jasmani kita, maka puasalah seperti puasanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga gak heran bagaimana Nabi dengan para sahabatnya bisa hidup dengan sehat karena mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka tidak ada kata lain, ikutilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kenapa saya kutip ayat ini? Bukan berarti fakta-fakta ilmiah dari kalangan non-muslim menjadi sebagai pembukti kebenaran agama Islam. Tidak. Kita puasa, kita mengikuti syariat karena kita sami'na wa ta'na dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini menjadi stimulus bagi kita. Kenapa mereka yang non-muslim yang tidak mengetahui ajaran syariat Allah, mereka menemukan intisari faidah dari puasa. Dan Allah ingatkan dalam ayat ini bahwasanya orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah telah menetapkan satu ketetapan, maupun Rasulullah telah memberikan ketetapan ajarannya, maka itu adalah yang paling terbaik. Sehingga waman ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak mengikuti aturan Allah, yang bermaksiat kepada aturan Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka gak heran kenapa kok orang-orang Islam dari negeri-negeri Arab berobatnya ke Jerman dengan syariat, yaitu dengan tata cara puasa. Karena mereka menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka belum mendapatkan hidayah. Artinya
permata ini sudah ada dalam ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Islam harus yang paling pertama menerapkannya. Mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan di tahun kita kali ini, kita bisa keluar dengan betul-betul menjalankan syariat Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan faidah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.